Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kedua narasumber yang hari ini sudah bergabung, Ibu Dr. Iin Purnamasari dan Ibu Dr. Ida Dwi Jayanti MPD. Terima kasih kerawuhannya. Seluruh mahasiswa Register Pendidikan Dasar yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini terkait dengan diskusi tema penelitian tesis, ya. Mari kita awali dengan menundukkan kepala seraya berdoa agar agenda kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Selesai. Baik, saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada siang hari ini memang Prodi sengaja untuk membuat agenda yang bisa mengumpulkan seluruh mahasiswa semester 2, ya. Betul ya, ini semester 2 ya. Betul, Pak. Iya, Oke, Pak. ya, jadi hari ini memang dikumpulkan semuanya terkait dengan diskusi ilmiah tema penelitian tesis, ya. Pada siang hari ini Bapak Ketua Program Studi Bapak Dr. Sumarno MPD, beliau mohon izin belum bisa mendampingi mahasiswa secara langsung, ya, melalui daring ini karena memang ada beberapa agenda yang dilaksanakan secara bersama-sama sehingga kami harus berbagi waktu begitu. Nah, mungkin sebelum agenda kita mulai, siapa saya tiba-tiba kok masuk di ruang Zoom ini, ya, kemudian menyapa Ibu dan Bapak, menyapa seluruh mahasiswa begitu, ya. Jadi perkenankan, saya Joko Sulianto begitu, yang kebetulan pada bulan Juli diberikan amanah untuk mendampingi Bapak Dr. Sumarno di dalam pengelolaan program studi Magister Pendidikan Dasar begitu, ya. Nah, maka hari ini mohon izin untuk seluruh mahasiswa dan kedua narasumber kita yang luar biasa ini yang berkenan hadir untuk mendampingi seluruh mahasiswa, gitu ya. Nah, beberapa hal yang dititipkan oleh Bapak Ketua Program Studi terkait dengan kegiatan penyelenggaraan ini, ya, diharapkan setelah kegiatan diskusi siang hari ini, mahasiswa memiliki tema atau topik, gitu ya, atau terbuka wawasannya sehingga nanti bisa melihat itu ya, melihat persoalan-persoalan secara lebih mendalam di tempat tugas Ibu dan Bapak masing-masing, gitu ya, sehingga nanti dengan paparan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, nanti mahasiswa memiliki
gambaran yang luas terkait apa yang harus saya lakukan, tema-tema penelitian tesis yang seperti apa yang bisa saya angkat, gitu ya. Kadang mahasiswa berpikirnya terlalu jauh, ya, terlalu teoritis, melihatnya jauh, gitu ya. Lupa bahwa di sekitar tempat tugas sebagai guru ini banyak sekali apa ya, permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita angkat menjadi satu tema yang menarik di dalam penulisan tesis, ya. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Maka hari ini saya mewakili Bapak Ketua Program Studi untuk menyampaikan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu Ibu dan Bapak dan mahasiswa yang saya banggakan. Ya, jadi agendanya tidak begitu formal, ya. Nah, jadi yang penting nanti esensi, ya, apa yang mestinya kita harus kuasai setelah kegiatan ini terkait dengan tema penelitian tesis. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Untuk berikutnya, mungkin sebelum ke dua narasumber yang hebat ini, perlu Pak Joko memperkenalkan beliau berdua, ya, meskipun secara sederhana begitu. Karena kalau kedua narasumber kita ini, Ibu dan Bapak, cari di Google Scholar itu, maka sudah menunjukkan betapa hebatnya kedua narasumber kita ini, gitu ya. Jadi untuk mengenali beliau itu tidak harus dengan bertanya langsung siapa, dari mana, kuliah di mana, itu ya. Tapi coba nanti teman-teman mahasiswa bisa cari di Google Scholar bagaimana profil beliau berdua ini, berapa banyak hibah yang sudah beliau peroleh, berapa banyak publikasi yang sudah diterbitkan dan disertasi oleh peneliti lain di dalam melakukan penelitian, itu ya. Nah, maka saya tidak ingin berpanjang lebar. Yang pertama saya perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Iin Purnamasari, MPD, ya. Nah, ini Bu Iin. Assalamualaikum, Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu Iin. Berikutnya untuk narasumber kita yang kedua, sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Ida Dwi Jayanti, MPD. Nah, ya. Assalamualaikum, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, teman-teman mahasiswa, maka kita mulai saja kegiatan hari ini. Yang pertama kami persilahkan Ibu Dr. Iin Purnamasari untuk memaparkan materi terkait dengan tema penelitian. Waktunya 30 menit gitu ya, sampai ya 30 menit dulu gitu. Kemudian nanti dilanjutkan untuk paparan yang kedua Ibu Dr. Ida Dwi Jayanti 30 menit juga. Selebihnya kita gunakan untuk diskusi. Oke, saya kira itu Ibu dan Bapak, terima kasih. Monggo Bu Iin, kami persilahkan untuk yang pertama. Aduh, jadi agak mboten sekeco ini kalau terteranya kemarin narasumber satu itu Dinda Ida Dwi Jayanti ini Pak Joko. Gitu ya. Aduh, lah ini repotnya saya enggak baca teks ini ya. Nggih, monggo. Terus pundi ini mau yang boleh, karena kita beda pendekatan ya. Jadi kalau Bu Ida nanti dari pendekatan kuantitatif dan pengembangan mungkin ya. Betul. Ya nanti saya didhawuhi untuk yang kualitatif. Betul. Mau sweet atau mengikuti Joko saja? Derek Bu, monggo saya dulu tidak apa-apa, Bu Iin juga tidak apa-apa. Oh gitu. Waduh, ini jadi lempar-lemparan nanti.
Pak Joko saja penentunya ya. Urut tua Pak Joko. Baiklah Atau kalau punya. begitu. Nggih. Baik, karena sudah apa ya, ini kesalahan mungkin literasi saya yang jelek ya, tidak membaca topik. Maka baik kalau begitu kami persilahkan Ibu Dr. Ida Dwi Jayanti yang pertama begitu. Ya, oke. Mohon maaf tidak nyamanannya ya. Oh, nyaman, Pak. Santai, Pak. Katanya kan santai. Baik, baik, matur nuwun. Santai begitu. Nggih. Saya Bu Iin, nyun sewu Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Sulianto selaku Sekprodi Magis Pendidikan Dasar, kemudian yang terhormat Bu Iin Purnamasari, teman berbagi sharing berbeda sudut pandang. Kalau saya kuantitatif pengembangan, kalau Bu Iin memang spesifikasinya kualitatif, meskipun kalau Bapak Ibu melihat track record saya juga, saya menggeluti kualitatif juga, begitu. Ibu dan Bapak, karena ini semester 2, nggih, sepertinya sebagian sudah mengenal saya di mata kuliah analisis kurikulum begitu. Leres nggih Ibu dan Bapak nggih? Betul, Leres, alhamdulillah. Saya khawatir karena belum pernah tatap muka langsung, berbeda layar. Oh, yang mana ya Bu? Begitu kan saya. Jadi harus dipastikan kembali. Seperti tadi yang diamanahkan, kalau hari ini sifatnya itu santai begitu, dan Pak Joko, teman-teman semester 1 ini mereka sudah punya topik semua Pak Joko. Sudah punya topik semua, bahkan mereka sudah memiliki penelitian pendahuluan untuk mendukung topik mereka. Begitu nggih Ibu dan Bapak nggih? Sudah dipublikasikan juga Pak Joko ini. Luar biasa sekali ini. Saya tuh optimis Bu Iin untuk yang semester 2 ini bisa lulus tepat waktu, bahkan mungkin kurang dari 2 tahun Bu Iin, karena amin. Karena memang saya melihat semangatnya luar biasa berbeda, begitu luar biasa meningkatnya. Kemarin waktu di mata kuliah analisis kurikulum, mereka ketika mencoba untuk merekonstruksi kurikulum di tatanan paling rendah, yaitu yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu tuh, mereka tuh sudah melakukannya Pak Joko, sudah melakukan analisis tersebut begitu. Jadi mungkin pada siang hari ini Bapak Ibu akan sedikit diberi racun kembali. Istilah saya itu racun Pak Joko. Diberi racun kembali agar apa yang sudah dianalisis, diidentifikasi di awal begitu, diidentifikasi di awal kebutuhannya apa yang akan dikembangkan, itu lebih terarah kembali begitu. Dan memang kenapa susunannya saya yang pertama Pak Joko, karena saya akan membahas mulai dari peta jalan pendidikan terlebih dahulu itu. Jadi kalau Bu Iin tadi yang pertama memang nanti agak balik. Nggih, mohon izin share screen nggih Bapak dan Ibu. Siap Bu. Baik. Slide yang saya persiapkan tidak begitu banyak begitu. Jadi Ibu dan Bapak nanti boleh interaktif dengan saya begitu. Terlihat slide yang saya sudah bukakan. Tidak saya slideshow, karena kalau slideshow kemungkinan untuk error itu banyak. Jadi seperti ini saja tidak apa-apa nggih Ibu dan Bapak nggih? Nggih. Nggih, baik. Cekap Bu, cekap. Saya Bu, saya. Saya nggih. Baik, saya lanjutkan. Bahwa ketika kita bicara terkait penelitian begitu, maka ada 2 tujuan penelitian sebenarnya. Yang pertama yaitu memperbaiki mutu pendidikan, yang kedua adalah mengembangkan mutu pendidikan. Nah, dari 2 tujuan penelitian ini, kalau kita bertolak dari identifikasi masalah yang Ibu Bapak sudah lakukan, begitu, tinggal dilihat apakah dari identifikasi masalah tersebut memang terdapat masalah-masalah urgen yang sangat perlu untuk diselesaikan dalam waktu dekat, atau Ibu dan Bapak memang masalahnya saya tidak menemukan yang terlalu urgen sehingga saya ingin mengaplikasikan sebuah strategi tertentu untuk mengembangkan mutu pendidikan di
gugus yang saya ampu itu juga diperkenankan begitu. Jadi dilihat dari tujuannya ada dua, memperbaiki mutu pendidikan atau mengembangkan mutu pendidikan itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi patokan kita untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu pendidikan? Nah, untuk Ibu dan Bapak yang tatarannya adalah mahasiswa, itu ada dua, yaitu tataran secara patokan secara nasional dan nanti patokan di level prodi, begitu. Nah, di level nasional kita lihat peta jalan pendidikan. Ini peta jalan tahun 2020 sampai 2035, ya Ibu dan Bapak, peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai 2035. Tidak saya bahas seluruhnya, karena kalau di peta jalan itu kan lengkap sekali. Latar belakangnya juga ada, kemudian kebijakan saat ini seperti apa, strategi yang digunakan seperti apa, hingga ke depannya itu bentuk atau kelas yang ideal seperti apa. Tidak saya bahas semua. Yang saya bahas di sini nanti adalah tema-tema yang memungkinkan Ibu dan Bapak untuk mengembangkan ide penelitian yang sudah dimiliki, begitu. Karena tadi kembali lagi Ibu dan Bapak saya yakin sudah memiliki ide penelitian tersebut. Begitu. Kalau dilihat di sini di peta jalan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah yang disebabkan kualitas guru, infrastruktur, dan kesenjangan pada pemerintahan. Ini saya angkat karena bisa langsung bersinggungan dengan Ibu dan Bapak, begitu. Jadi di sini ketika kita bicara kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar, ini sebagian nih guru cenderung pertanyaannya itu dangkal, begitu, jawabannya itu hanya jawaban yang singkat-singkat saja. Begitu, jawabannya itu hanya jawaban yang singkat-singkat saja kalau memberikan pertanyaan. Guru hanya bertindak sebagai pemberi ilmu, bukan fasilitator, kurang atau tidak fokus pada pengembangan karakter dan penanaman rasa senang belajar. Nah, apakah Ibu Bapak mengalami hal yang sama? Atau kemarin ketika mengidentifikasi juga mengalami menemukan hal yang sama? Yang sudah diidentifikasi kemarin? Halo Ibu dan Bapak. Ini iya, saya perlu memanggil begitu agar saya memastikan saya tidak sendirian di sini. Siapa tahu saya terlempar keluar kan begitu ya. Bu Amalia, halo Bu. Bu Amalia, sehat Ibu? Bu Amalia Nurmaya. Alhamdulillah Ibu, sehat. Iya. Ibu, kemarin ketika menganalisis kebutuhan di lapangan Ibu, Ibu menemukan bahwa guru itu masih sebagai pusat pembelajaran? Ibu menganalisis hal tersebut tidak? Iya. Iya. Menemukan fakta apa Bu di lapangan terkait hal tersebut? Guru masih sebagai poinnya ya di depan, berarti masih sebagai apa namanya peran utamanya gitu. Oke. Gitu. Sebagai Ibu melihatnya secara langsung atau berdasarkan dokumen Ibu kemarin? Sebagian secara langsung. Sebagian secara langsung, baik. Berarti mendukung pernyataan ini ya Bu ya, memang guru masih bertindak sebagai teacher center begitu ya, guru sebagai teacher center. Pembelajaran itu masih teacher center begitu pendekatannya. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan. Sama-sama Bu. Iya, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Ini di luar kapasitas Ibu dan Bapak, maka tidak saya garis merahkan, tidak saya beri penegasan begitu, karena sebagai seorang guru untuk memperbaiki infrastruktur sekolah itu rasanya kok terlalu terlalu berlebihan begitu kalau penelitian memperbaiki infrastruktur sekolah. Maka yang lainnya yaitu kurikulum yang kaku dan berbasis materi. Bu Listiawati mendengar saya, Ibu? Mikrofonnya boleh diaktifkan?
Iya Bu, ini Iya. sudah Bu. Iya, maaf. Iya. Iya, Ibu bagaimana? Kemarin sudah menganalisis kebutuhan juga ya Ibu ya? Iya, sudah Iya. Ibu. Iya. Termasuk menganalisis terkait kurikulum? Kurikulumnya, iya Bu, sudah Bu. Apa yang didapat Ibu datanya? Yang saya dapatkan itu kan mengalami kendala terus terang saja Bu di lapangan Bu. Iya. Kemudian? Karena apa biasanya kalau membuat kurikulum itu biasanya kalau mengajar masih terfokus pada guru Bu. Oke. Ya. Masih nyambung dengan yang pertama tadi ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Oke. Materinya bagaimana Bu? Padat begitu ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Meskipun pandemi materi juga tetap padat ya Bu, padahal waktu ketemunya itu semakin berkurang begitu ya. Waktu diperpanjang tapi harus materi terkejar begitu Ibu. Iya, baik. Kalau kemarin rancangan strategi yang dimunculkan untuk mengatasi hal tersebut sudah terpikirkan belum Bu? Belum Ibu. Oh belum ya, baru mengidentifikasi begitu ya? Iya Bu, betul. Baik, oke terima kasih Ibu. Saya lanjutkan ke Pak Afif. Halo Pak Afif. Siap Bu, dalam. Iya, bagaimana Pak Afif kemarin? Ya, kalau kemarin itu kan kami kurikulumnya itu sudah berbasis menyesuaikan dengan kondisi pandemi Bu. Jadi tetapi kalau lihat dari SDM dan sarana dari orang tua siswa itu belum mendukung. Jadi guru-guru kami itu awalnya kita coba menggunakan yang sederhana saja lah, pakai video call WA. Ternyata beberapa anak ada yang tidak memiliki HP, kadang HP-nya ada tapi dimiliki orang tua dan orang tuanya itu di Malaysia, di Singapura, dari TKI, TKW Bu. Jadi kadang itu informasinya itu yang masuk grup kelas itu orang tuanya, tapi orang tuanya di Jakarta, di Malaysia itu dari guru-guru kami seperti itu. Terus akhirnya kami siasati dalam artian blended, jadi tugas mungkin sebagian yang terkendala sinyal Bu, karena kondisi sekolahan kami itu di pesisir pantai, belakang sekolah itu rel kereta api, depan sekolah jalan tol Batang Bu. Jadi ya kami kendala kami itu kemarin seperti ini. Di kurikulum masa pandemi itu kan kita materi yang kita gunakan, materinya itu kan tidak sepadat, tidak seperti kurikulum yang pada umumnya. Tetapi setelah anak-anak itu kita ujikan PAS dan PTS dan PAS, ternyata soal-soal itu adalah soal-soal yang sesuai dengan materi utuh Bu. Jadi kemarin agak ngeblank anak-anak kami karena guru-guru kami saya tekankan untuk kita yang dijaga pertama adalah jangan sampai ada loss anak-anak itu loss pendidikan. Tetapi kita melaksanakan pembelajaran sesederhana mungkin, tetapi materi ujinya PAS dan PTS dan PAS itu ternyata penuh. Jadi kemarin juga guru-guru kami agak kewalahan. Maksudnya kewalahan itu untuk menyesuaikan lagi itu seperti itu. Oke. Ya, jadi memang di kendala kami seperti itu. Jadi yang pertama karena SDM masyarakat, terus sinyal Bu, kalau listrik mati itu mati semua Bu, sinyal HP mati, ya, jadi internet mati gitu seperti itu. Jadi memang kemarin kami ya intinya anak-anak itu mendapatkan pendidikan dalam artian memang jangan sampai anak itu lost tanpa kontrol dan sebagainya, nanti malah mulai lagi repot. Jadi intinya kami kemarin menekankan seperti itu. Cuman kami agak kaget pada saat PTS dan PAS ternyata soal yang diujikan adalah soal utuh selama satu semester tersebut. Itu jadi yang miss-nya, meskipun saya tidak suka mencari masalah Bu, tapi itu masalahnya seperti itu Bu. Iya. Seperti itu Bu Ida, sedikit sharing saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Malah justru untuk kasus ini memang kita diminta untuk mencari masalah begitu ya Bu Iin ya. Meskipun kita orangnya tidak sombong, slow, begitu tidak suka cari masalah, tapi untuk kasus ini kita memang harus mencari masalah gitu. Kita memang harus cari masalah. Baik,
apakah sudah ada ini Pak, bayangan treatment ke depannya itu pengen seperti apa begitu? Kalau treatment ke depannya, kemarin kita sudah menyusun kurikulum juga Bu. Kita juga pasti berbasis pandemi, tapi ini khusus untuk kelas 5 ya kita fokuskan ke AKM. Meskipun kata Pak Menteri itu tanpa persiapan ya Bu ya, tapi kenyataannya enggak mungkin Bu. Betul, apalagi betul. Kita jaringan latihan, sedangkan di SD itu tidak ada pelajaran TK. Jadi untuk kelas 5 kita fokuskan ke bagaimana anak-anak itu bisa memilih jawaban menggunakan komputer. Jadi jangan sampai dia bisa jawab B tapi ternyata salah penyet C, kan salah Bu nanti Bu. Nah, ini luar biasa ini Pak. Ini ya. Kalau dari perspektif saya sebagai yang diamanahi penelitian kuantitatif dan pengembangan, sebenarnya Pak Bapak ini sudah memiliki kasus yang sudah bisa diceritakan menjadi sebuah proposal, bahkan sudah punya produk yang hanya tinggal diuji cobakan, kan begitu ya Bu Iin ya. Nanti tinggal didukung kembali, direkonstruksi menggunakan teori begitu, nanti jadi deh Pak, cepat lulus deh Pak, begitu. Ya, nanti mau bimbingannya Bu, iya biar dong lulus. Bu. Iya. Betul, Siap. betul Pak. Begitu. Baik, saya lanjutkan ya Ibu dan Bapak ya. Yang sudah memiliki bayangan ke depan mau mengambil tema apa maupun yang belum, ini selain dari peta-peta jalan tersebut, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Ibu dan Bapak ada dua hal yang menjadi patokan. Yang pertama adalah patokan nasional, yaitu peta jalan pendidikan. Yang kedua adalah patokan tingkat prodi. Nah, patokan tingkat prodi di kita itu apa sih? Kan begitu. Ini saya geser. Patokan tingkat prodinya adalah profil lulusan magister pendidikan dasar. Ini Ibu dan Bapak perlu tahu agar nanti apa yang diupayakan itu tidak keluar dari jalur yang ingin menjadi yang dicita-citakan oleh prodi. Jadi pendidikan dasar, magister pendidikan dasar Universitas PGRI Semarang itu mencanangkan profil bahwa lulusannya nanti diharapkan memiliki keahlian dalam bidang pendidikan yang mampu mengembangkan keilmuan dan teknologi pendidikan dasar berbasis edupreneurship, baik sebagai tenaga akademisi maupun praktisi pendidikan dasar. Begitu. Edupreneurship itu yang seperti apa ini? Memiliki karakter kritis, inovatif, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kalau supervisor ya supervisor yang mampu menerapkan dan mengembangkan inovasi pada jenjang pendidikan dasar. Begitu Ibu dan Bapak. Saya yakin Ibu dan Bapak memenuhilah dua hal itu. Pasti kritis, inovatif kan begitu ya. Cepat tanggap, tadi ada masalah langsung memikirkan pengembangannya seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu patokan-patokan yang harus kita tuju, begitu baik secara nasional maupun tingkat prodi, maka hal lain yang perlu didiskusikan adalah bagaimana sih kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut begitu, atau bagaimana sih cara kita mengerucutkan ide-ide tema penelitian tesis tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara seperti ini, kita berdiskusi, ngegibah ilmiah kalau bahasa perempuannya ya, ngegibah ilmiah begitu. Kemudian menjelajah internet, fungsinya untuk apa? Ibu dan Bapak pasti kemarin ketika menyusun penugasan pun sudah berupaya untuk menjelajah internet, fungsinya untuk mengetahui kedudukan tema penelitian yang akan kita angkat begitu. Jadi kedudukannya sekarang ini, posisi penelitian tema tersebut sudah sampai mana? Jangan sampai rencana kita ternyata sudah dilakukan orang lain 3 tahun yang lalu. Rencana kita yang baru mau kita lakukan ternyata sudah dilakukan orang lain 5 tahun yang lalu. Itu kan tidak enak. Begitu. Nah, untuk bisa menjawab kebaruan dari penelitian kita itu apa? Nah, fungsinya yaitu salah satu caranya yaitu dengan cara menjelajah internet tersebut. Kita lihat posisi penelitian orang lain yang terkait penelitian temanya sama dengan kita itu seperti apa. Nanti kita lihat di situ, kita bandingkan, oh penelitian 1 menelitinya yang sebagian ini, penelitian 2 menelitinya bagian ini. Saya menemukan celah dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan saya ingin menutup celah tersebut dengan tema yang saya usung begitu.
Itu fungsi dari menjelajah internet. Selain itu apa? Membaca buku. Buku itu kan banyak dan sudah kita tahu bersama ya, buku adalah jendela dunia begitu. Jadi dengan membaca buku nanti kita juga mendapatkan ide-ide begitu, mendapatkan ide-ide. Misalnya nih, Bapak Ibu kan sudah mendapatkan data di lapangan. Nanti dengan membaca buku, Ibu dan Bapak akan tahu kebermanfaatan dari penyelesaian kasus yang akan dilakukan begitu. Kemudian akan tahu juga prediksi-prediksi apakah strategi yang akan direncanakan itu mungkin berhasil atau tidak begitu. Cara yang lain memperhatikan keadaan lingkungan sekitar seperti yang sudah Ibu Bapak lakukan begitu. Jadi Ibu Bapak itu sudah melalui tahapan identifikasi yang bagus nih, tahapannya sudah bagus nih, sudah punya data awal. Jadi apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah ini itu sudah memiliki dasar ilmiah, bahkan sudah dipublikasikan. Jangan lupa nanti disitasi sendiri tidak apa-apa. Ketika sudah dipublikasikan nanti disitasi, dimasukkan di daftar pendahuluan begitu, data awal terkait penelitian Bapak itu berkatanya seperti apa begitu. Kemudian pengalaman penelitian yang sudah lampau-lampau, biasanya kalau penelitian yang seseorang yang mempunyai kepakaran itu, antara penelitian yang sudah dilakukan itu bersinergi begitu. Jadi tidak putus temanya, karena biasanya penelitian yang sekarang muncul akibat kegalauan hasil melaksanakan penelitian sebelumnya begitu. Jadi terus berkembang terus begitu. Jadi agar muncul kepakaran biasanya seperti itu. Kemudian dikonsultasikan dengan dosen. Nah, fungsinya di situ Ibu Bapak nanti dapat pembimbing, fungsinya di sana untuk sebagai ranah konsultasi. Kalau belum ada pembimbing bagaimana? Ya dikonsultasikan dululah dengan kami. Paling bagusnya di Dikdas ini struktur kurikulumnya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga antara mata kuliah satu dan mata kuliah yang lain sebenarnya saling bersinergi gitu, membantu kelulusan Ibu dan Bapak begitu. Jadi memang sudah diprogram, program cepat lulus begitu. Itu Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan. Kemudian setelah itu terus apa yang bisa dilakukan? Nah ini, teguhkan niat dan bulatkan tekad. Itu Ibu dan Bapak. Kenapa itu perlu ditekankan? Biasanya, bukan biasanya, tidak jarang dari Ibu dan Bapak ketemu halangan sedikit langsung, aduh ini dosen saya kok nggak bales-bales. Duh, sebenarnya tidak berniat untuk meninggalkan, tetapi ketumpuk dengan aktivitas yang lain, jadinya lupakan tesisnya begitu. Jadi memang butuh keteguhan dan kebulatan tekad. Nah ini biasanya ditunjukkan dengan memiliki timeline yang jelas begitu. Jadi seperti yang Pak Kaprodi kemarin sampaikan juga bahwa yang harus dilakukan sekarang ini adalah Bapak Ibu harus membuat timeline. Begitu Pak Sekprojo juga menitipkan hal yang sama. Timeline itu adalah hal yang penting dan krusial. Kenapa? Karena itu adalah komitmen terhadap diri sendiri. Begitu. Kapan saya pengen lulus? Apa saja yang harus saya lakukan agar saya lulus sesuai dengan waktu yang sudah saya tetapkan sendiri, kan begitu ya. Dan selanjutnya yaitu berpikir terbuka. Kemudian kenapa berpikir terbuka? Karena begini, akan sulit kalau Ibu dan Bapak itu masih membawa atribut kedinasan ketika menjadi seorang mahasiswa begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu yang memiliki jabatan kedinasan yang bagus begitu, memiliki idealisme yang bagus, akhirnya menjadi apa ya? Ketika ada masukan tidak langsung open mind begitu. Jadinya menimbulkan gap antara mahasiswa dan pembimbing begitu. Jadi idealis boleh, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Ibu dan Bapak lulus tepat waktu terlebih dahulu. Masalah nanti penelitian kalau saya manut Bu Ida. Oh siap. Begitu ya Pak. Tapi jangan manut-manut juga Bapak. Intinya kan berdiskusi. Begitu. Jadi karena begini, saya punya pengalaman Bapak dan Ibu
tidak hanya di ketika saya studi S1, S2 maupun S3, teman saya yang pintar itu banyak. Nah, teman saya yang pintar itu ada juga yang tidak lulus tepat waktu. Yaitu saking idealismenya, jadi kalau berdiskusi dengan dosen itu membawa idealismenya itu kenceng begitu. Membawa idealismenya kenceng. Terus sampai pada satu ketika diberi masukan bagaimana kalau idealismenya itu diterapkan saat penelitian pengembangan pasca doktoral atau pasca tesis begitu. Jadi itu kan sudah kewenangan kita penuh. Kalau sekarang kan ada tim yang harus kita hargai juga pendapatnya. Timnya siapa ya, pembimbing-pembimbing tersebut. Jadi kalau kita ngekeh sama pikiran kita, ya pasti akan jadi hambatan tersendiri. Begitu Ibu dan Bapak. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau nanti saja? Sepertinya nanti saja Pak Sekprodi tadi berpesannya seperti itu ya. Oke, sekalian saja nanti. Oh iya, siap. Oke. Kita lanjutkan, berarti kemudian Ibu dan Bapak itu perlu mengasah rasa ingin tahu pada suatu bidang. Itu sudah diasah melalui berbagai mata kuliah di semester 1 begitu. Dipaksa untuk ingin tahu, mencari masalah, padahal orangnya nggak suka cari masalah kan begitu. Kemudian diasah berpikir kritis tapi yang konstruktivis. Bagaimana saya masih ingat Ibu dan Bapak ketika ditanya, Ibu dan Bapak sebenarnya pernah tidak sih melakukan penilaian, merefleksi terhadap apa pembelajaran yang sudah pernah dilakukan? Pernah Bu, menggunakan instrumen apa? Ya nggak ada Bu. Hanya patokannya nilainya itu kurang atau tidak begitu, meningkat atau tidak. Nah, kemarin sudah disugesti, diracuni bagaimana kesimpulan-kesimpulan data-data yang diambil di lapangan itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan kayaknya. Nah, itu tidak hanya berdasarkan kayaknya, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu dalam rangka upaya untuk mengasah sikap kritis konstruktivis begitu. Kemudian coba berpikir out of the box. Kemarin Ibu dan Bapak kalau belum bisa gila banget ya pakai ATM nggak apa-apa lah kan begitu ya. Kalau belum bisa idenya itu murni baru banget ya pakai ATM tidak apa-apa. Yang sudah ada seperti apa kemudian dimodifikasi kan begitu. Yang sudah dipunya seperti apa kemudian dimodifikasi. Kemudian pahami dan tentukan metode penelitian begitu. Ini nanti akan ketemu dengan saya ataupun Pak Joko nanti di semester 2 di metode penelitian begitu. Nah, setelah tahu semua itu sektor-sektor apa saja, bagian-bagian apa saja yang bisa menjadi peluang Ibu dan Bapak dalam tema penelitian. Nah, ini kita kembali ke peta jalan penelitian. Ada berbagai strategi di peta jalan penelitian yang bisa kita masuki, kan begitu, bisa kita masuki. Ada peluang di sana. Salah satunya yaitu tentang penyesuaian kurikulum, pedagogik, dan metode penilaian untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Kita tahu bahwa sekarang ini pembelajarannya itu yang diharapkan adalah tidak hanya kognitifnya yang bagus, tetapi karakter pelajar Pancasila. Nah, itu bisa jadi topik penelitian yang masih update sekarang begitu. Jadi bagaimana cara mengembangkan instrumen pembelajaran yang berorientasi pada karakteristik pelajar Pancasila itu juga boleh salah satunya kan begitu. Kalau Ibu dan Bapak senang di kurikulum, nah itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kita sudah mengembangkan kurikulumnya Ibu dan Bapak ya sudah tinggal nanti ditinjau lagi terkait dengan teorinya sudah sesuai atau belum, kemudian lakukan FGD, uji cobakan, laporkan, jadi deh Pak lulus kan begitu. Jadi yang sudah dipunyai apa begitu. Pedagogik dan penilaian ada AKM juga. Tadi kan ada yang orientasinya juga AKM begitu. Ini harapan kurikulum saat ini dan kurikulum yang disederhanakan. Jadi harusnya kita menggunakan kurikulum yang disederhanakan ini ya Ibu dan Bapak ya. Tetapi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa evaluasinya ternyata belum mengacu pada kurikulum yang disederhanakan. Nah, itu PR besar juga begitu.
Ranah apa lagi yang bisa kita ambil? Selanjutnya yaitu terkait dengan assessment yang berbasis online. Nah, itu tadi dalam rangka untuk melatih keterampilan AKM kan begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak mungkin mengembangkan assessment berbasis online begitu. Itu juga bisa menjadi peluang begitu Ibu dan Bapak untuk mengembangkan untuk membuat ide tesis. Selain itu, selain assessment bisa juga pengembangan perangkatnya yang berbasis digital itu juga boleh begitu. Kemudian ini sudah assessment. Nah, ini saya lanjut ke contoh penelitian kualitatif. Ini juga pesanan dari Pak Kaprodi. Di sini saya menyebutkan contoh penelitian kualitatif itu ada penelitian tentang korelasi, komparasi, dan eksperimentasi. Begitu. Korelasi itu melihat hubungan, komparasi itu membandingkan, eksperimentasi itu juga berupaya untuk membandingkan. Begitu. Jadi ini adalah penelitian-penelitian kualitatif. Sedangkan kalau penelitian pengembangan bagaimana? Biasanya antara penelitian kualitatif dan pengembangan itu idenya itu kalau kita merasakannya itu dari kuantitatif terlebih dahulu. Jadi kita lihat, oh ada gejala, ada masalah nih seperti ini yang perlu diselesaikan. Sudah ketemu semua masalah, kemudian kita sudah bisa merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita lihat apakah perangkatnya itu yang tersedia sekarang sudah mendukung atau belum. Kalau belum, berarti kita jangan hanya selesai di penelitian kuantitatif tadi, tapi kita naikkan penelitian kita ke penelitian pengembangan perangkat. Apakah bahan ajar yang sekarang sudah mendukung strategi yang kita buat rencanakan tadi? Oh, ternyata kok belum. Maka strategi yang tadi akan kita ujikan baik itu melalui korelasi, komparasi, atau eksperimentasikan, itu kita ubah ke pengembangan. Begitu. Jadi sebenarnya penelitian pengembangan itu bisa dimulai ide dasarnya itu dari penelitian kuantitatif terlebih dahulu atau penelitian kualitatif terlebih dahulu, tetapi dilanjutkan dengan melihat apakah instrumen, kemudian kurikulum, alat evaluasi media dan segala perangkat yang mendukung hal tersebut berhasil itu sudah tersedia atau belum. Kalau belum ya sudah kita naikkan ke penelitian pengembangan. Begitu Ibu dan Bapak. Kemudian masih ada waktu ya, saya stop share dulu. Ibu dan Bapak, kemarin Pak Kaprodi pesan bahwa Ibu dan Bapak untuk penelitian tesis itu diharapkan juga mengacu pada penelitian dosen, begitu yang sudah ada. Nah, caranya mencari bagaimana, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekprodi, untuk mencari penelitian dosen, sebenarnya Ibu dan Bapak hanya perlu membuka Google Scholar. Begitu, ini saya izin share screen. Ini boleh buka Google Cendekia. Kalau nulis Scholar-nya terlalu bermasalah, begitu. Google Cendekia, kemudian ini tuliskan nama dosen yang ada di Dikdas, contohnya nama saya. Di enter, nah ini diklik, ini adalah publikasi-publikasi yang saya sudah punya dan Ibu Bapak boleh rujuk begitu. Nanti boleh rujuk kira-kira yang idenya mirip, setipe atau bisa di ATM-kan, boleh dirujuk di sini. Kalau punya saya tidak ada, misalnya Ibu dan Bapak pengennya di media, fokus ke media, maka saya sarankan ke Pak Buhori. Ahmad Buhori. Nah, ini begitu. Oke. Ahmad Buhori. Nah, ini. Ibu Bapak boleh merujuk ke punyanya Pak Buhori, ini semuanya terkait dengan media-media pembelajaran begitu. Jadi disarankan, tidak disarankan, mungkin ini sudah diwajibkan begitu ya Ibu dan Bapak merujuk pada
penelitian dosen. Nanti kalau kakak kelas sudah ada yang terbit publikasinya secara online bisa diakses, Ibu dan Bapak juga disarankan untuk merujuk begitu. Jadi misalnya nih yang di daerah yang dari daerah yang sama itu juga disarankan untuk merujuk publikasi kakak kelas yang sudah ada begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sekprodi. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Ida pencerahannya ya. Jadi luar biasa ini Bu Ida sudah dengan gamblang menjelaskan apa yang bisa kita angkat ya. Jadi teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu ini sedikit banyak punya gambaran ya. Kalau tadi referensi itu memang betul. Nanti dilihat dulu bagaimana profil Bapak Ibu dosen pembimbing atau Bapak Ibu dosen pendasar. Mana nih yang klik terkait dengan hasil-hasil riset atau yang dipublikasikan. Begitu ya. Nah, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Dr. Ida Dwi Jayanti. Untuk mahasiswa, silahkan dicatat dulu ya. Dicatat dulu materi yang disampaikan Bu Ida. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, disimpan dulu. Nanti kita diskusikan setelah paparan dari narasumber kita yang kedua. Ini ada Ibu Dr. Iin Purnamasari terkait dengan penelitian kualitatif. Wah, ini pakar fenomenologi. Wah, ini. Jadi bagaimana mendeskripsikan sebuah objek atau gejala atau fenomena tertentu. Wah, ini pakarnya Bu Iin. Monggo Bu Iin bisa dilanjutkan untuk paparan berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Joko Sulianto. Alhamdulillah ya dilibatkan di sini. Tapi kurang nyaman lagi nih dikatakan pakar ini ya. Masih perlu banyak belajar. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berada di semester 2 dan siap ya. Tadi info dari Dr. Ida bahwa Bapak Ibu semua sudah ready untuk mengembangkan hasil studi pendahuluannya yang diperoleh dari mungkin mata kuliah bersama Bu Ida atau yang lainnya begitu ya. Dan tadi infonya luar biasa, sudah memiliki temuan-temuan awal yang bisa dijadikan sebagai modal untuk dikembangkan sebagai sebuah riset begitu ya. Jadi selamat begitu, dan mungkin kalau di sini saya melengkapi saja gitu. Tadi sudah dipaparkan secara gamblang dan sangat detail dari awal, dimulai dari peta jalan pendidikan Indonesia bahkan yang lebih global begitu ya. Jadi saya yang spesifik saja nih Pak Joko. Dan baik, izin share screen. Bapak Ibu, sepertinya kita belum pernah berjumpa ya, apalagi berjumpa luring ya, berjumpa daring pun belum pernah, dan mungkin ini baru pertama kali pertama atau mungkin ada yang beberapa sudah pernah berinteraksi dengan kami, dengan saya gitu. Saya tadi sepertinya tidak asing, ada nama siapa tadi, Mas Taufik Alam Huda gitu ya. Ada ya? Mas Andi Maulana. Loh, ini malah pejuang bersama saya di mana itu ya dulu, ber-KKN PPM kalau tidak salah Mas Andi Maulana ya. Kemudian ada Mas Zuhdi, Muhammad Zuhdi, itu sepertinya tetangga sebelah sepertinya dengan saya ini. Alhamdulillah, artinya sudah ada beberapa yang familiar dengan saya. Namun bagi Bapak Ibu yang belum tepang, mohon izin ini sekelumit perkenalan dari saya. Pilih bisa untuk referensi siapa saya gitu. Intinya saya ditugaskan juga di Prodi Pasca Sarjana bersama Pak Joko, bersama Pak Marno dan Bu Ida di sini ya. Kita bersama-sama begitu. Dan mungkin nanti ke depan kita akan bersama juga dalam beberapa mata kuliah di semester 2 itu sepertinya ada
kajian pengembangan IPS ya, IPS KMP IPS, dan juga di semester 3 itu kami mengampu inovasi pembelajaran berwawasan edupreneurship. Itu Bapak Ibu, mungkin perkenalannya singkat saja dan benar sekali tadi melalui Google Scholar tadi sudah bisa dicek recek begitu ya. Jadi kami itu siapa gitu, itu bisa secara akademis bisa diperoleh dari sana. Oke, jadi nanti lama-lama kita akan saling mengenal secara lebih jauh juga. Baik, saya langsung saja ke apa yang diamanahkan oleh Prodi kepada saya terkait dengan bahasan atau diskusi santai ini ya tentang tema penelitian. Ya, pada dasarnya ini catatan kecil saja teman-teman, untuk melakukan sebuah penelitian itu kita diharapkan bisa untuk mengetahui apa ya namanya topik-topik, isu-isu. Kalau tadi dikatakan mencari masalah begitu, memang kita di sini diharapkan mencari masalah dan menambah masalah begitu ya. Tetapi masalah dalam tanda kutip yang mana masalah itu akan membawa Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk mempertanggungjawabkan penyelesaiannya dan akan dihargai dengan apa namanya ya, gelar akademik itu kompensasi teman-teman, tetapi ini adalah syarat bagaimana seorang magister itu bisa dikatakan magister secara utuh, itu adalah mampu menyelesaikan apa yang dinamakan dengan tesis begitu. Nah, untuk tema ini merupakan pokok masalah atau pokok pikiran yang dikemukakan dalam sebuah penelitian. Itu catatan awalnya. Lalu apakah tema itu sama dengan judul begitu ya? Kalau dijawab secara langsung, biar karena waktunya 30 menit, ya jawab langsung saja. Beda begitu ya. Apakah sama antara tema dengan judul? Tentu saja berbeda. Teman-teman, saya kira tadi yang disampaikan oleh Bu Ida tadi, pengantarnya banyak sekali, dan saya yakin itu ada nawaid yang apa keinginannya adalah untuk mengerucutkan ya, mengerucutkan pemahaman teman-teman. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan, yang bisa dirumuskan pada apa penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita ke tema yang kualitatif itu mana, kuantitatif mana. Tadi Bu Ida sudah ke tema kuantitatif, tema pengembangan dan sebagainya ya, juga nyinggung kualitatif gitu. Makanya saya simpel saja gitu nggih Pak Joko, karena tadi sudah lengkap juga, dan mungkin nanti saya ke contoh-contoh spesifik saja, langsung khusus begitu saja gitu. Teman-teman, Bapak Ibu, halo. Halo. Oh, halo. Baik. Ya, ini kelemahan dari daring seperti ini. Ya, alhamdulillah. Nah, gitu dong Bapak Ibu. Ada suaranya dikit gitu ya. Jadi tidak merasa sendiri. Oke, ketahui dan tentukanlah apa yang menjadi minat. Bapak Ibu teman-teman mau meneliti itu ya harus apa namanya? Kita harus punya minat terhadap tema atau isu yang akan kita selidiki, akan kita teliti. Simpel saja, kalau tidak senang ya kenapa harus dilanjutkan, kan begitu. Nah, maka berangkat dari senang dulu dong. Nah, minat dulu gitu. Lalu baca, ya, Iqra, bacalah gitu. Sudah pas ayatnya ya. Jadi membaca semua hal yang terkait dengan peminatan kita itu tadi, isu, topik, tema yang memang kita minati tadi, kita dukung dengan studi pustaka begitu. Studi pustaka yang mana? Saya ingat obrolan dengan Pak Joko Sulo saat kita kalau ngopi bareng belum pernah ya Pak ya, tapi kalau obrolan-obrolan kecil, ringan gitu ya sering juga. Kita sering mengatakan bahwa saat ini yang lebih lebih diharapkan adalah studi pustaka yang berasal dari hasil-hasil riset terdahulu terkait dengan isu atau tema yang memang kita minati tadi. Gimana penelitian orang lain tentang hal ini begitu? Gitu. Samakah
pandangan kita, persepsi kita dengan hasil penelitian itu, adakah sesuatu yang ingin kita luruskan, ingin kita eksplor lebih dalam lagi begitu. Nah, ini dengan cara membaca hasil-hasil penelitian yang relevan ya, yang sudah dilakukan oleh orang lain, terutama nanti untuk mencegah duplikasi atau plagiasi begitu. Ini penting sekali Bapak Ibu teman-teman ya. Lalu perhatikan sikon, budget. Wah, kalau budget ini ditanggung sendiri oleh teman-teman mahasiswa ya kalau kalau untuk tesis. Tapi kalau penelitian-penelitian yang sifatnya melibatkan pihak pendana dari luar, itu tentu saja kita harus memperhatikan ini ya. Ini bisa berupa referensi, pembimbing ya, lihat pembimbingnya juga, lalu peralatannya ya, termasuk sulit atau tidak untuk mencari datanya. Nah, begitu. Lalu baca dan lihat hasil diskusi pada pustaka yang kita miliki. Dari sinilah kita bisa memperoleh ide dan juga tema penelitian yang hendak kita lakukan. Jadi apabila memang sudah punya ide besar, tema-tema besar seperti tadi yang dicurhatkan bersama Dr. Ida tadi, wah itu sudah luar biasa. Hasil studi pendahuluan, saya mengamati bahwa saat ini guru masih tetap menjadi center dalam pembelajarannya. Loh, ini sebuah hasil pengamatan yang bisa menjadi studi pendahuluan. Seperti itu ya, tadi yang disampaikan Bu Amalia. Terus ada lagi, ini Bu, ada permasalahan saat pembelajaran program BDR ya, pembelajaran dari rumah itu. Ternyata anak-anak ini kalau kita akan menggunakan aplikasi tertentu, dia kesulitan pada masalah handphone. Kenapa? Ya karena handphonenya dibawa orang tuanya. Orang tuanya ternyata namanya? Malaysia. Nah, di Malaysia. Tenaga kerja wanita. Wow, ini keren, Pak. Nanti bisa menjadi studi fenomenologis juga. Bisa juga menjadi studi etnografi dalam pandangan kualitatif ya. Dan ini mengasihkan banget sebenarnya begitu. Nah, jadi mari kita berpikir bahwa dunia ini luas gitu. Dan juga bahkan sangat luas ya. Dan bisa dieksplorasi secara bebas dan merdeka dalam koridor akademik dan koridor bidang pendidikan begitu. Ya, jadi jangan dianggap bahwa yang namanya penelitian pendidikan itu adalah penelitian yang hanya bisa dilakukan di ruang kelas. Gitu ya. Jadi ini sangat luas sekali, kita sangat memungkinkan untuk mencari yang istilahnya di luar kelas itu banyak sekali. Ada kaitannya dengan kelas, tetapi ternyata aspek yang atau dimensi yang kita shoot itu di luar hal pembelajaran gitu. Tapi masih terkait dengan proses pembelajaran itu. Nah, ini referensi saja teman-teman semuanya. Ada 6 tema utama, ini menurut Yunus 2004 ini ya, yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan masalah penelitian. Silahkan nanti ini dibaca saja karena teoretik nggih Pak Joko, saya kira ini bisa di-share nantinya monggo. Jadi macam-macam tema itu ya, ada bermacam-macam. Jadi untuk menentukan saya tema ini, tema itu dan kaitannya dengan apa begitu, ini bisa dipelajari dari bermacam-macam tema ini. Nah, kita masuk ke sini dulu. Dalam penelitian kualitatif itu bisa dikatakan di sini adalah prosedur penelitian bidang sosial, budaya, ya, filsafat yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau catatan-catatan yang berhubungan dengan ini Bapak Ibu, teman-teman. Makna, nilai, ya, serta pengertian-pengertian begitu. Kemudian penelitian dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Ya, yang untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin untuk memahami dan memaknai peristiwa, kegiatan, perilaku dan pelaku peristiwa dalam situasi tertentu yang ilmiah juga begitu. Jadi masih ilmiah. Tadi ini Pak Joko yang menyinggung nih. Kalau mau diperdalam secara
gamblang begitu, apa itu etnografi, apa itu fenomenologi, 30 menit nggak cukup Pak Joko. Ini butuhnya 3 SKS gitu ya. Nanti kita buka seminar lagi. Iya, oke siap. Jadi nanti dibahas satu persatu ya Pak ya. Ini akan asik sekali, apalagi grounded teori ya. Ini kalau yang paling sederhana yang biasa dilakukan oleh teman-teman S1 khususnya itu deskriptif. Dalam penelitian kualitatif itu ya, kebanyakan deskriptif persentase, deskriptif deskriptif murni begitu, baru pada tahap menghasilkan uraian yang bermakna untuk mendapatkan pola-pola atau kategorisasi begitu ya, yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan begitu. Kemudian juga studi kasus. Studi kasus itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman S1. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang magister gitu? Ini bukan sebuah tahapan sebenarnya ya teman-teman semua, karena apa? Pada sebuah riset, pada sebuah penelitian kualitatif itu, analisis deskriptif itu pasti niscaya akan dilakukan. Meskipun kita mendeklarasikan bahwa penelitian kita itu menggunakan pendekatan etnografi, misalnya begitu. Karena apa? Semua pasti akan diuraikan. Mengapa harus menguraikan? Wah, saya itu nggak hobi bicara panjang-panjang, kali lebar, cerita teriwis begitu. Saya lebih implementatif aja deh gitu. Seperti teman-teman kalau sains matematis itu kan ada rumus bagaimana seperti apa, buktikan begitu ya. Ini Pak Joko banget nih. Atau kembangkan begitu untuk menjadi sebuah produk. Ya. Kalau di sini memang kita benar-benar diharapkan untuk bisa memberikan pola-pola kategorisasi dari informasi yang diperoleh dari potret-potret di lapangan begitu. Ini loh potretnya. Pelaksanaan belajar dari program belajar dari rumah pada anak-anak kelas 3 ya, SDX begitu, yang notabene mereka semuanya adalah anak-anak para TKW. Gitu. Oh, anak nomor 1 sampai 10 ini ternyata karena ibunya TKW, bapaknya merantau di Kalimantan, dia ikut neneknya. Ya kan? Dia berarti tidak bersama orang tua keluarga batihnya, tetapi mengikuti orang tua yang ada namanya begitu. Seperti apa polanya? Nanti akan ditemukan melalui eksplorasi pengumpulan datanya begitu, Bapak Ibu. Asik sekali. Kalau grounded teori ini, wah ini kelas kakap. Ya, kalau saya saja menyerah. Ini kelasnya Franz Magnus Suseno, kelasnya siapa itu yang menghasilkan penelitian masyarakat Jawa yang punya golongan santri, priayi dan abangan gitu ya. Clifford Geertz. Ya, Clifford Geertz itu untuk menemukan bahwa orang Jawa, manusia Jawa itu memiliki tiga golongan masyarakat, yaitu santri, priayi, abangan, itu membutuhkan waktu puluhan tahun, teman-teman semua. Dan itu harus dia lakukan dengan cara menikahi orang Grobogan, Jawa Tengah. Itu keren ya, Pak Joko seneng ya Pak Joko. Orang Samin ya Bu ya. Oh Samin, oh beda lagi nih. Beda lagi. Ya beda lagi Pak. Silakan nanti dicari saja Clifford Geertz gitu, di searching saja ya, itu ada judulnya The Religion of Java gitu. Jadi kepercayaan orang Jawa ya. Yang jadi kuliah nggak lulus karena grounded teori ya. Betul. Makanya saya katakan kalau saya saja menyerah gitu ya, ini luar biasa dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dan biasanya ini para sosiolog dan antropolog gitu Pak Joko ya, yang punya banyak hubungan dengan filsafat begitu. Nah ini sebenarnya tidak mudah juga ya. Jadi namun dari pendekatan deskriptif, studi kasus, kemudian etnografi, fenomenologi, itulah yang kemudian memberangkatkan seseorang researchers ya
itu bisa untuk berangkat menemukan teori-teori yang memang mendasar dalam kehidupan sosial begitu. Oke, nah ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tema-tema aktual dalam penelitian kualitatif bidang pendidikan dasar. Saya langsung tembak ke sini nggih Pak Joko. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita kuliti, bisa kita kaji dengan metode kualitatif. Tema-tema besar yang sekarang ini sebenarnya siap untuk dikulik-kulik ya, siap dikulik-kulik karena mempunyai pengaruh dan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya pada pendidikan dasar begitu. Langsung saja ada dampak kebijakan baru. Misalnya saja kemarin teman-teman yang S1 itu banyak berlomba-lomba menyikapi surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem itu kan menerbitkan surat edaran untuk program belajar dari rumah dalam rangka tidak menghilangkan hak belajar anak-anak selama masa pandemi ini. Nah, mereka ada yang menggali dampak kebijakan ini ya, kebijakan BDR ini dari aspek peserta didiknya. Itu satu. Lalu dari aspek gurunya, dari aspek medianya, dari aspek orang tuanya, dari aspek sekolahnya, dari aspek kurikulumnya. Wah, ini ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan. Lalu bisa mencari juga persepsi masyarakat, persepsi orang tua terhadap kebijakan baru itu tadi. Ya, kemudian bisa jadi untuk melakukan analisis terhadap suatu program. Sejauh mana BDR ini tingkat keberhasilannya. Nanti bisa dideskripsikan, bisa dipersentasekan tingkat keberhasilan atau sebaliknya ketidakberhasilannya misalnya. Lalu evaluasinya seperti apa? Ya, nanti ada contoh-contoh tema itu. Nah, kemudian bisa dilihat dari aspek apa saja. Misalnya tadi sudah saya sampaikan guru, siswa, orang tua, sekolah, peer group itu kelompok ya, kelompok sebaya, kelompok bermain gitu. Masyarakat dalam yang terkait dengan sivitas akademika di sekolah itu bisa jadi keluarganya, kemudian komite, paguyuban dan juga organisasi-organisasi sejenis yang terlibat. Misal teman-teman yang di SD itu ada KKG, bagaimana selama ini KKG dalam rangka mensukseskan kurikulum darurat itu biar bisa terlaksana dan sebagainya, teman-teman semuanya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh-contoh tema dan pendekatan yang mungkin digunakan dalam penulisan tesis dari perspektif metode kualitatif. Contoh budaya disiplin ya di masa belajar dari rumah pada anak usia sekolah dasar. Bisa dikaji dari sudut pendekatan etnografi. Studi etnografi di Kampung Inggris, Gunung Pati, Semarang. Nah, kenapa kok sampai disampaikan lokusnya gitu ya? Lokusnya. Di sini fokusnya apa, teman-teman? Budaya disiplin. Ya, budaya disiplin itu menjadi fokus. Ya, timingnya itu pada masa programnya untuk masa belajar dari rumah. Berarti timingnya kapan? Ini di masa pandemi ini. Pendekatan yang digunakan sudah jelas, studi etnografi. Kenapa kok etnografi? Karena ada penunjukan objeknya secara langsung, yaitu Kampung Inggris. Di Kampung Inggris, Gunung Pati, Semarang. Itu menunjukkan masyarakat etnis gitu. Kalau mengatakan etnografi memang tulisan tentang etnis tertentu itu menunjukkan ke masyarakat, tetapi pada paradigma etnografi modern, etnis di sini sudah bukan berarti lagi kulitnya ada yang putih, ada yang hitam, rambut keriting dan sebagainya, sudah bukan itu lagi, tetapi menunjuk ke masyarakat tertentu. Nah, kalau dalam sebuah tema atau ini judul, malah sudah jadi judul ini ya, itu Kampung Inggris Gunung Pati itu sudah menunjukkan suatu community begitu.
Kemudian transformasi budaya sekolah. Wah, ini kultur sekolah. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua dari satu instansi institusi ya, lembaganya memiliki kultur sekolah ya, kultur yang benar-benar khas ya, ada kekhasan, ada karakteristik tersendiri pada sekolah masing-masing. Nah, di sini boleh silakan dieksplor untuk transformasi budaya sekolah dalam pendidikan karakter anak di masa BDR berbasis apa ini? Sinergitas Tri Pusat Pendidikan. Ya, sekarang di masa pandemi itu ternyata orang tua diharapkan bisa berperan menjadi pendidik utama juga. Ingat ya, Ki Hajar Dewantoro itu kan selalu mengatakan orang tua keluarga adalah pendidik utama, pertama dan utama yang sebenarnya itu. Tetapi guru itu profesional ya. Jadi orang tua walaupun pendidik utama dan pertama tetapi belum tentu dan tidak semuanya profesional dalam mendidik karena memang dari aspek profesionalisme gurulah yang punya keterampilan, punya skill untuk mengajar begitu. Kemudian berikutnya ini contoh lagi kajian etnografi permasalahan. Nah ini kita mencari masalah apa saja sih, pemetaan masalah gitu. Kajian etnografi permasalahan pembelajaran jarak jauh di Kampung Nelayan Tambak Lorok misalnya gitu. Ini Semarang, kota Semarang. Kampung Nelayan Tambak Lorok itu menjadi etnis tertentu, menjadi masyarakat komunitas yang bisa dieksplor, dikaji ya permasalahannya apa saja yang dihadapi selama PJJ ini. Itu karena apa? Bapaknya menjadi nelayan. Selama berangkat menjadi nelayan, ibunya juga berjualan, berdagang. Nah, anaknya dengan siapa? Terus bagaimana pola belajarnya? Nah, ini bisa untuk digali. Pembinaan kesadaran bela negara melalui budaya sekolah, analisis modal sosial sebagai pola pengembangan pendidikan Islam di sekolah integral, bla bla bla. Pola pendampingan orang tua pada kelompok pengrajin batik misalnya. Pola komunikasi guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh di kampung keluarga berencana, kampung KB. Kampung KB itu biasanya anaknya banyak begitu ya. Jadi ini banyak sekali masalah yang bisa dikaji. Pola belajar anak di masa school from home juga sama, studi etnografi pada keluarga perempuan pekerja pabrik rokok Cerutu misalnya. Ini di Temanggung, ini banyak di kampung halaman saya. Jadi emak-emaknya pada batil begitu dari pagi jam 6 sudah berangkat, pulang sudah menjelang maghrib. Anaknya mungkin sudah ngantuk. Nah, ini perlu kita dekati, perlu kita kaji bagaimana pola belajarnya. Budaya belajar pada santri boarding school, studi etnografi pola belajar dari rumah pada anak tenaga kerja wanita, anak TKW, di kampung TKW, Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z, tadi Pak Afif tadi yang menyampaikan ini, saya langsung nyambung tadi. Wah, ini kalau kajian etnografi cocok, Pak. Pendidikan multikultural di PAUD, SD. Nah, ini sangat menarik juga. Pendidikan deradikalisasi, pendidikan anti korupsi. Bapak Ibu teman-teman, kalau mau mengeksplor ini secara kualitatif itu juga sangat memungkinkan, namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu teman-teman semua mengembangkan misalnya ya, pengembangan instrumen penilaian berwawasan multikulturalisme pada tema apa. Nah, itu juga ada kaitannya dengan tema sosial, pendidikan multikultural. Pola belajar pada anak usia dini, literasi teknologi untuk orang tua pada masa BDR. Nah, kemudian mungkin ada rekomendasi dari teman-teman untuk mengembangkan program parenting untuk melek literasi teknologi, melek teknologi pada orang tua. Nah, ini cocok sekali teman-teman yang PAUD ini. Literasi anak, nilai-nilai budaya lokal, pendidikan berbasis entrepreneurship di sekolah dasar. Batang itu punya potensi lokal
Kalau kemarin yang banyak dibuat produk oleh teman-teman itu ubi kayu, ya, terus batik itu juga, dan lain-lain. Desain kurikulum sekolah dasar berwawasan edupreneurship ini bisa dikaji dengan kualitatif maupun pengembangan. Kalau mau mengembangkan ya teman-teman mendesain kurikulumnya seperti apa begitu. Kemudian respon guru terhadap program asesmen kompetensi minimum. Ini yang sedang cetar membahana dan viral ya. AKM, bagaimana kesiapan sekolah dalam menyiapkan AKM itu. Lalu bagaimana respon guru. Kemudian boleh nggak kita analisis pemahaman guru tentang AKM. Ini menarik loh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Masih banyak Bapak Ibu guru yang memaknai bahwa apa itu namanya AKM asesmen untuk bidang literasi itu adalah apa namanya asesmen untuk mengukur kemampuan atau kompetensi literasi anak yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini banyak kemarin yang merespon seperti itu, padahal ternyata boten ya, padahal tidak demikian. Jadi ini bisa digali oleh Bapak Ibu, teman-teman yang juga merupakan praktisi. Tema Merdeka Belajar, tema profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 aspek itu, bagaimana anak usia sekolah dasar punya wawasan berkebinekaan global dan sebagainya ya. Ini bisa untuk dikaji dan dibuat sebagai tema, merupakan tema-tema besar penelitian yang bisa dikaji dengan metode kualitatif. Selanjutnya, jangan lupa tadi sudah disampaikan Bu Ida dan didukung oleh Pak Joko, saya adalah pendukung yang berikutnya, sitasi hasil penelitian yang relevan yang telah dipublikasi. Tidak usah susah-susah, tidak usah jauh-jauh. Searching pada Google Scholar peneliti. Tidak usah jauh-jauh peneliti. Siapa itu yang dimaksud? Udah kalau mau pengembangan media itu tadi ada Pak Ahmad Bukhari. Pak Joko ini juga pakar media loh, pakar teknologi pendidikan. Beliau kalau mau yang apa ya? Media juga bisa, nggih Pak Joko, banyak sekali hasil risetnya, dan kalau di Persani indeks beliau juga tinggi begitu. Awali entry referensi dengan nama penulis dan selanjutnya cari masukan judul tadi sudah dipraktikkan oleh Dr. Ida. Silahkan citasi hasil penelitian Bapak Ibu dosen magister pendas, ini contohnya, ini ada Pak Marno ya, authentic coaching nih dan sebagainya. Kemudian ini Pak Joko Sulianto, maaf ya Pak saya ini wah saya jadi takut nih. Nih biar udah terkenal biar tambah terkenal ya teman-teman. Ini semua ada pembelajaran bagaimana berpikir kritis, kolaboratif, kemudian model pembelajaran kontekstual. Lalu yang saya ingat dari disertasi beliau itu open ended ya. Soal yang penalaran itu, pada aspek penalaran. Ini monggo silahkan bisa dan matematis logis nggih Pak ya. Nah kalau ini yang sosial humaniora, pendidikan sumonggo ini ada boleh untuk dirujuk. Untuk pembelajaran ada model pembelajaran, kemudian kultur sekolah tadi ya, pendidikan ramah anak, literasi anak, kemudian kajian etnografis, kajian fenomenologis, kajian apa ya, evaluasi, tema evaluasi kurikulum dan sebagainya. Sumonggo. Oke, itu contohnya. Saya kira ini sudah dibahas dalam apa ya, mata kuliah metodologi penelitian. Sudah mendapat apa belum ya semester 2 itu? Ya, jadi nanti baru di semester 2, Bu. Oh, baru ya. Nanti ya, malah anget nanti Bu Ida. Jadi kalau dalam dengan menggunakan metode kualitatif itu kita juga tetap memiliki apa ini namanya? Kewajiban untuk melakukan uji keabsahan data begitu ya. Jadi nanti ada tahapannya juga. Kemudian apa yang perlu dilakukan diantaranya adalah melakukan triangulasi itu sampai pada analisis kasus negatif yang sekiranya mempengaruhi dari
dari pengumpulan data dan proses analisisnya itu perlu untuk kita kaji juga dengan kasus-kasus yang berlawanan dengan temuan kita. Analisisnya bersifat induktif, begitu ya. Jadi di sini ada teori yang ditetapkan atau juga bahkan bisa jadi peneliti kualitatif itu berangkat ke lapangan tanpa membawa teori terlebih dahulu. Karena apa? Karena memang mereka murni tertarik dan ingin menemukan, begitu. Jadi penelitian kualitatif itu tidak harus dimulai dari masalah, tetapi bisa juga dimulai dari rasa ketertarikan peneliti untuk melakukan studi atau kajian fenomenologi, melihat fenomenanya, begitu ya, atau karena ada hal-hal lain yang memang dianggap tertarik untuk dieksplor lebih lanjut, begitu. Nah, setelah itu kita akan mencari pola-pola, ya, pola-pola, kemudian generalisasi teori dari tema atau kategorisasi yang nanti kita bisa lakukan berdasarkan temuan-temuannya. Dan berikutnya menganalisis data untuk membuat tema atau kategori yang lebih umum. Ini proses analisisnya. Lalu ini tadi kalau diperhatikan sebenarnya sudah saya sampaikan dari awal tadi. Mulai dari membaca, mengumpulkan, kemudian kita pikirkan ya, terus dikategorikan tipe-tipe kelasnya, menemukan pola, dan kemudian dilaporkan. Begitu. Baik, masalah pembelajaran pendidikan itu sangat luas dalam masyarakat, bahkan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka kami di sini program studi pendidikan dasar mengajak teman-teman semuanya selaku praktisi pendidikan dan juga mahasiswa calon magister untuk membuka wawasan berpikir. Selamat mengeksplorasi dunia dengan merdeka dalam tataran ilmiah. Terima kasih Pak Joko. Mohon maaf ada kurangnya. Silahkan dilengkapi dan kita diskusikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya untuk kedua narasumber kita ini. Saya seperti gurun di musim kemarau yang mendapatkan hujan di hari pertama itu ya. Jadi mendapatkan banyak pencerahan gitu ya, sehingga memunculkan harapan-harapan baru yang luar biasa. Maka dari kajian-kajian yang sangat menarik ini ya, maka kami persilahkan dari Bapak Ibu mahasiswa, barangkali ada hal-hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan tema ya, terkait dengan narasi yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita. Saya buka 3 termin begitu, kira-kira bisa 2 atau 3 penanya untuk termin yang pertama. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat, kolom chat itu ya. Yang pertama silahkan Pak Nurudin, bisa langsung saja, bisa disampaikan begitu. Sambil menunggu penanya yang berikutnya. Silahkan ditujukan untuk siapa pertanyaannya, kemudian disampaikan pertanyaannya, gitu ya. Monggo, Pak Nurudin yang pertama. Nah, bisa di mute dulu nggih, Bapak. Nah, ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Joko Sulianto. Untuk sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Sulianto, Bu Ida, dan Bu Iin, yang sudah sangat luar biasa sekali pada siang hari ini memberikan materi yang benar-benar membuat kami antara senang dan pusing juga ya, nanti kami mau menentukan bagaimana. Seperti itu Pak, terima kasih banyak, dan juga yang saya hormati teman-teman kelas A dan kelas B, mahasiswa program studi
Magister Pendidikan Dasar. Ya, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Kebetulan tadi, mohon maaf Pak Joko, ini tidak saya arahkan kepada siapa narasumbernya, tetapi mohon nanti siapapun yang mau menjawab seperti itu. Tadi Bu Ida sudah sempat. Pertanyaannya prasmanan Bu Ida dan Bu Iin, gitu. Monggo Pak Nurudin. Tadi Bu Ida sudah sempat dengan tema yang sudah pernah kemarin kita buat di semester 1. Itu Bu, kalau misalnya kita kan sudah mantap dengan tema itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan atau tindak lanjutnya kita setelah memiliki tema itu dan setelah mempunyai rasa mantap dengan tema itu apa? Untuk yang kedua, karena tadi juga sudah disinggung masalah tema dan misalnya kita sudah mantap dengan tema itu, lalu kan kami juga tadi di form absen itu ya, daftar hadir juga sudah diminta untuk menuliskan tema yang kita dapatkan atau yang tema yang akan kita ambil seperti itu kan. Kemudian setelah kita punya rasa mantap, terus tindak lanjutnya sudah oke, kemudian apakah kita juga sudah bisa melakukan bimbingan seperti itu? Terus kalau misalnya sudah bisa melakukan bimbingan, mungkin bisa dijelaskan teknisnya seperti apa. Karena kan jujur saja, mungkin saya perwakilan dari teman-teman mengungkapkan perasaan yang sama, tidak ada dari kami yang tidak ingin lulus tepat waktu. Jadi mohon untuk dijelaskan seperti itu Bu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga, misalnya tadi kami sudah menuliskan di form daftar hadir itu temanya itu, tetapi besok setelah kita konsultasi dengan dosen ternyata harus berubah ya, nanti kami tetap mengikuti dengan arahan Bapak Ibu dosen. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini bukan pertanyaan, butuh sentuhan kelihatannya. Monggo Bu In, Bu Ida, ini bisa diberikan apa ya, setetes embun, biar menyejukkan begitu, Monggo bisa Bu Ida dulu, Baik, terima kasih Pak Joko. Selamat siang Pak Nurudin. Terkait dengan setelah kalau sudah mantap temanya, terus apa yang bisa dilakukan? Begitu, setahu saya, mohon koreksinya, ini mumpung ada Pak Sekprodi, pembimbing baru akan dibagikan semester 2 akhir, menjelang semester 3 Bapak. Begitu. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dengan baik dan benar. Karena nanti di metodologi Bapak dan Ibu akan tema yang sudah dipunya itu akan dikembangkan menjadi sebuah proposal penelitian Bapak. Proposal penelitian tesis khususnya, nanti di metodologi itu Ibu dan Bapak akan dibimbing step by step untuk menyusun proposal penelitian tesis yang apa ya namanya ya, sesuai standar lah kurang lebihnya seperti itu. Dengan mengakomodir kemungkinan-kemungkinan begitu Bapak. Berbagai kemungkinan yang terdekat adalah kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan ditanyakan saat ujian kompre begitu. Begitu Pak Nurudin. Jadi temanya nanti harus dikonsultasikan di mata kuliah metodologi. Ya, di mata kuliah metodologi begitu. Nanti setelah itu akan dipilih Ibu dan Bapak akan diracuni kembali berbagai metode tadi. Kita kan sudah meracuni secara global. Nanti kalau di metodologi lebih spesifik lagi, penelitian coba rangkai ke dalam sebuah judul yang lebih spesifik pengennya. Maka tadi Bu Iin sudah menyampaikan penelitian itu memang harus didasari dari keinginan. Nah, kalau sudah keinginan, nanti Ibu dan Bapak bisa memperjuangkan. Kan begitu, ada daya juang. Begitu daya juangnya adalah ketika sudah sesuai dengan keinginan, didukung dengan data, sudah digaji secara teoritis, akan memperkecil kemungkinan diganti secara total oleh pembimbing. Gitu, karena ada Pak Kaprodi dan Pak Sekprodi yang akan membantu mempertahankan. Begitu.
Begitu dari saya, mungkin itu. Monggo Bu Iin kalau mau menambahkan. Iya, terima kasih Bu Ida. Tadi pertanyaannya kalau teknis itu selanjutnya bagaimana, itu sebenarnya yang menjawab adalah Bapak Sekprodi kalau teknis ya. Nah, kalau saya merespon ini Pak Nurudin, alhamdulillah kalau teman-teman sudah kagungan kemantapan untuk tema begitu ya. Itu satu modal awal, modal besar. Sudah punya ketertarikan terhadap tema X begitu. Nah, ini saya katakan modal untuk apa? Untuk mengikuti mata kuliah metodologi penelitian tadi yang memiliki luaran, yaitu proposal tesis. Leres mboten niki? Katosipun ngaten nggih, ya. Leres, Bu. Ya, dari mata kuliah metodologi itu ada luaran proposal tesis. Nah, proposal itu akan berangkat dari tema-tema yang sudah diyakini dan dimantepi oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terus ada keterkaitan juga dengan pertanyaan di menu chat. Nun sewu, Pak Sunyoto, izin bertanya tadi pada isian absen untuk pertemuan hari ini, presensi ya Bapak ya. Di sana ada permintaan tema untuk tesis. Pertanyaan saya, apakah tema yang tadi sudah saya isi dan dalam perjalanan waktu ada perubahan, apakah tema tersebut bisa diganti gitu. Ya, sekarang eranya merdeka Bapak. Tapi setidaknya ketika sudah punya kemantapan tema dari sekarang, gunakan tema itu untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah metodologi atau bahkan tugas-tugas pada mata kuliah lainnya. Bisa jadi itu saling berkaitan begitu. Silahkan. Lalu kalau bisa berubah ataukah tidak? Lah wong kita itu juga berproses kan? Kita berproses. Setidaknya kalau tema mungkin tidak berubah, tetapi ketika di perjalanan nanti mengajukan judul dan sebagainya terus di otak-atik, lawang sampai di ujian tesis yang terakhir terus ada perubahan judul mungkin sedikit atau dua dikit saja ada kok ya, ada yang seperti itu. Jadi intinya kita fleksibel, tidak saklek begitu, namun perubahan-perubahan itu biasanya ya tidak jauh-jauh dari tema yang sudah dimiliki begitu. Atau setidaknya kalaupun berubah tetap berhubungan. Ya, seperti itu, ya. Sepertinya itu pertanyaannya Pak Nurudin atau masih ada yang lain? Yang lain sepertinya teknis, terus pembimbingannya bagaimana dan sebagainya. Itu serahkan saja pada prodi. Beres, Pak. Iya, Bu. Terima kasih Bu Iin dan Bu Ida atas penjelasannya. Mohon izin menanggapi sedikit. Jadi memang hari ini kan memang pertama kali kami ketemu di semester 2 ini dan langsung diajak diskusi tema penelitian tesis. Otomatis kan memang otak kami sangat-sangat teracuni, Bu. Tapi kan ini alhamdulillah teracuni hal-hal yang sangat positif sekali yang dapat menggugah semangat kami. Berarti nanti gini ya Bu, hanya menekankan saja, menegaskan kembali, itu nanti kan kami di semester ini menempuh mata kuliah metodologi penelitian, yang nanti pada akhirnya kami harus output dari mata kuliah ini adalah proposal tesis. Dan kemudian dari proposal itu kami nanti kan akan diarahkan untuk mendapatkan dosen pembimbing. Hanya saja nanti kendalanya itu mungkin gini Bu, antara yang proposal kami sudah jadi, kemudian setelah dikonsultasikan dengan dosennya, ternyata dosennya tidak berkenan dengan itu, otomatis kami harus mengubah kembali, seperti itu kan. Lalu nanti kalau misalnya sudah Bu, berarti kan hasil dari output mata kuliah metodologi itu kan proposal tesis ya. Nanti kalau misalnya sudah fix semua, itu kan nanti di semester 3 ada mata kuliah seminar proposal, baru langsung bisa diseminarkan. Kemudian setelah itu baru bisa dilanjutkan ke tesis, seperti itu. Ya, boleh merespon Pak Joko. Ya, terima kasih Bu. Boleh, Bu Iin.
secara teknis dan alurnya Pak Nurudin ini mungkin teman-teman yang lainnya juga sudah kagungan gambaran berarti ya Bu Ida, Pak Joko tadi sudah runtut sekali sistematis sampai dengan ujian tesis tadi Pak Joko. Nah, yang ingin saya respon adalah tadi satu hal. Ketika dari mata kuliah metodologi kemudian sudah punya luaran proposal, kemudian ternyata dosen setelah mendapatkan SK dosen pembagian dosen pembimbing ternyata pembimbing tidak berkenan. Lah, ini perlu untuk diluruskan ya menurut saya. Kalau menurut saya begini, yang mau penelitian itu kan mahasiswa, yang melakukan penelitian itu mahasiswa. Yang punya masalah itu juga mahasiswa. Yang memilih masalah ya. Yang memilih masalah untuk diselesaikan itu juga mahasiswa. Saya kira kata pembimbing tidak berkenan itu mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin gini, pembimbing mengarahkan begitu. Pembimbing mengarahkan dengan diksi yang berbeda begitu ya. Kemudian mengarahkan ketepatan misalnya begitu. Ketepatan metode yang dipilih, pendekatan yang dipilih seperti itu. Terus motivasinya apa? Pembimbing yang seperti ini, motivasinya adalah untuk berupaya melengkapi dan setidaknya mendekati sempurna. Begitu Pak Nurudin. Iya. Ngaten Pak Joko, terima kasih. Saya izin menambahkan, jadi mungkin tidak perlu khawatir diubah total begitu ya Bu Iin ya. Tidak akan sejauh ini tuh percaya Pak Nurudin, Pak Kaprodi dan Pak Sekprodi Dikdas itu sangat mengayomi mahasiswa begitu. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu nanti akan dijebatani oleh beliau-beliaunya ini Pak Nurudin. Jadi hal seperti itu tidak perlu dirisaukan begitu. Dan kalau saya boleh menambahi, mata kuliah di semester 2 itu nanti banyak Pak Nurudin, tidak hanya metodologi, ya. Nanti di evaluasi, nah temanya sama satu tema saja yang mau dibawa. Tema di metodologi dengan yang di evaluasi itu sama saja. Kalau dievaluasi kan produk akhirnya kan membuat instrumen alat evaluasi. Nah kalau di kami nanti proposalnya, kalau Bapak dan Ibu itu sudah fokus di satu tema itu jauh lebih menguntungkan begitu. Jadi nanti matang semuanya begitu, sudah matang tinggal meletek. Tinggal meletek. Monggo Pak Joko. Baik, terima kasih Bu Dr. Ida dan Bu Dr. Iin. Begini, jadi di formulir pendaftaran itu kan memang iseng saja sih. Sekprodi itu kan memang sukanya iseng ya. Dilampirkan coba sudah punya tema apa. Itu sebetulnya dalam rangka klasterisasi. Pemetaan ya. Jadi ketika teman-teman tadi Pak Joko tanya kenapa di formulir kehadiran ada ditanya tema Pak, ya iyalah wong masuk itu harus sudah ditanya tema, ya catatannya ini ya positif, catatannya itu positif supaya kita bisa mengejar IQ kita ya. Jadi prodi itu punya indikator kinerja utama, salah satunya adalah mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Nah, tepat waktu baseline-nya 2,5 tahun. Jadi mahasiswa tidak boleh berlama-lama di kampus, lulusnya itu nanti lebih dari 2,5 tahun. Nah, itu jangan begitu ya. Nah, jadi kalau tadi sudah mengisi tema di formulir daftar hadir, ya itu anggap saja isengnya Pak Joko saja untuk klasterisasi. Itu kan bisa saja hal yang sederhana itu diangkat menjadi satu penelitian sederhana. Apakah mahasiswa-mahasiswa yang masuk S2 Pendas itu sudah memiliki rancangan tesis? Kan bisa diklasterisasi. Oh, dari jumlah sekian sudah punya tema. Dari tema ini mana yang sudah mantap, mana yang belum, gitu ya. Jadi Pak, apa yang saya tulis di formulir pendaftaran bisa diubah? Ya bisa saja, enggak dipakai juga enggak apa-apa. Wong itu untuk diskusi hari ini. Apakah tema-tema yang teman-teman tuliskan itu masih cukup representatif untuk dikaji terkait dengan apa? Dengan tema-tema ya atau masalah-masalah yang faktual gitu ya. Tadi kan disebutkan banyak itu kan pilihannya dari Bu Dr. Ida, Bu Iin terkait dengan peta
pendidikan gitu ya. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan yang sering anak-anak jadi subjek penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu guru gimana? Bisa saja ini yang lagi hot, yang lagi tren itu apa coba? Tentang buku pedoman menjadi guru memesona. Nah, apakah guru-guru sekarang itu sudah memesona seperti yang diharapkan pada buku-buku pedoman yang dikeluarkan kementerian? Nah, ini tema-tema yang hangat sebetulnya ya. Jadi nggak usah risau yang saudara tuliskan di daftar hadir itu anggap saja keisengan Pak Joko begitu ya. Jadi tetapi begini, dari iseng itu saya jadi punya data untuk melakukan klasterisasi sehingga saya bisa melihat dari 49 mahasiswa yang tergabung itu berapa banyak yang sudah yakin dengan tema-tema yang akan dilakukan penelitian ya. Nah, jadi untuk tema skripsi itu nanti ya bisa didiskusikan di kelas bersama Bapak Ibu dosen pengampu. Kemudian apabila sudah memiliki tema, kemudian sudah punya draft proposal tesis, akan disempurnakan di semester 3 ya, karena semester 3 nanti baru dibagi dosen pembimbing tesis, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pak, kalau misalkan tugas kuliah saya tidak saya gunakan untuk judul tema tesis gimana Pak? Ya boleh saja kan begitu. Tapi asumsinya tadi apabila kita mengawali dengan sebuah ide begitu ya. Karena tadi saya mengutip Bu Dr. Iin bahwa penelitian kualitatif itu tidak berawal dari sebuah masalah yang bisa dilihat secara faktual, tapi kita bisa berangkat dari teori. Persyaratan teori itu kan berarti budaya literasinya harus banyak. Saya yakin ini berapa banyak mahasiswa yang kemampuan membacanya lebih dari katakanlah 70% itu masih menyempatkan diri untuk membaca. Ya, nah itu. Kemudian begini ya, saran saja sih Pak Joko terkait dengan tema-tema itu nanti silahkan ya mahasiswa bisa tadi googling dulu di Google Cendekia. Jadi kenali dulu profil-profil pembimbing yang sesuai dengan tema gitu. Jadi untuk menentukan apakah nanti saya kualitatif, kuantitatif, mixed method, research and development, tentu mengenali profil itu ya. Nah, misalkan penelitiannya mau ke penelitian kualitatif. Wah, misalkan ya tiba-tiba memilih Pak Joko, wah misalkan ya nanti lama itu ya, mungkin karena Pak Joko enggak begitu menguasai kualitatif misalkan. Malah cepat Pak, malah cepat. Oh gitu ya, kadang mahasiswa malah memilih mana nih yang enggak dikuasai terus saya ambil tema itu. Gitu ya, tapi enggak lah ya. Jadi sebetulnya tema itu kan terkait dengan apa ya tergantung tadi jenis penelitiannya. Kalau kita mau menekuni yang mana itu ya, maka nanti ya pembimbing yang bagus itu kan sebetulnya mengarahkan saja apa yang dimiliki mahasiswa, tidak mengubah total. Kalaupun misalkan yang substansi, misalkan variabel-variabel penelitiannya tetap tidak berubah, objek penelitiannya tetap, hanya kedalaman konten atau pembahasan itu tidak ada yang salah ya. Maka perubahan itu kan keharusan, tentu kan perubahan ke hal-hal yang lebih baik begitu ya. Jadi enggak usah risau ketika diminta setor tema terus do ngeluh, enggak do diisi. Daftar hadirnya terus enggak diisi karena harus wajib menuliskan tema itu ya. Padahal itu hanya ya inilah ya informasi awal sebetulnya untuk pemetaan ya. Nah, saya sekali lagi tegaskan apa yang saudara tuliskan tema di dalam pengisian form daftar hadir tidak akan mempengaruhi judul atau tema tesis saudara. Jadi mau diganti silahkan. Ini belum diangkat silahkan. Karena saya yakin tadi ngisinya mungkin saya googling dulu siapa tahu ada judul saya tambahkan di situ karena wajib diisi gitu ya. Jadi ini tidak menjadi acuan nanti temanya harus itu ya. Begitu teman-teman ya, tambahan dari
prodi, saya mewakili Pak Marno gitu ya. Kemudian beberapa hal yang terjadi yang mungkin ini juga hadir beberapa Bapak Ibu dosen pembimbing begini. Kita harus bisa menempatkan kita sesuai dengan peran. Ini ada persoalan menarik ketika misalkan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya Bu Dr. ini dan Bu Dr. Ida. Sementara saya menjadi pereview, penilai proposal, menjadi katakanlah penguji ketiga pada saat seminar proposal. Nah, sebetulnya persoalan pemberi saran ini ketiga itu bukan hal yang mutlak. Justru yang mutlak itu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ketika pembimbing 1, pembimbing 2 yes lanjutkan gitu ya, maka prasaran ketiga itu ya ikut saja mestinya. Ini adalah hal-hal yang menurut saya perlu kita garis bawahi, bahwa pembimbing pun juga harus bisa menempatkan peran gitu ya. Ketika pembimbing 1, 2 itu ya memang itu mutlak gitu. Bagi saya loh ya, bagi saya sudah ini pembimbing 1, 2 yes, lanjutkan. Prasaran itu kan, pemrasaran kan membeli saran. Ya kalau dipakai ya bagus, kalau enggak dipakai ya biasa saja, wong namanya pemrasaran gitu kan. Jadi nanti ujian proposal nanti pemrasarannya Pak Joko saja gitu ya. Jadi biar ditandatangani semua. Cepat ya. Siap Pak Joko. Gitu. Jadi saya juga yes. Begini. Jadi ketika teman-teman mau mencapai gelar magister, itu yang mewarnai itu pembimbing 1, pembimbing 2. Itu yang utama. Pemrasaran ketiga itu sifatnya pemrasaran, ya. Jadi berdoanya itu mahasiswa ya doakan pembimbing 1, pembimbing 2 agar dibukakan hatinya, kemudian merelakan hatinya Bapak Ibu segera lulus, itu yang didoakan. Kirimi Al-Fatihah terus itu. Begitu. Jadi doakan yang baik-baik, berikan kesehatan, dilapangkan hatinya, ketika membimbing memberikan pilihan kata yang baik. Kalau perlu dimurahkan hatinya, dituliskan mana yang harus diperbaiki. Kalau harus merujuk, tunjukkan ini bukunya, dicari di mana. Itu kalau perlu dikirim filenya loh. Ini tergantung dari personal masing-masing pembimbing. Maka pembimbing bisa merespon dengan cara baik apabila mahasiswa juga pilihan kata, cara memberikan stimulus juga hal yang baik. Jadi dua hal ini kan sebab akibat. Maka ya dua-duanya harus berjalan beriringan gitu ya. Nah, seolah-olah jadi orang tua saya ini, padahal mahasiswa saya yakin lebih tua-tua ya. Itu tambahannya saya kira menenangkan lah ya. Jadi nggak usah risau. Kita buka satu sesi lagi ya. Mungkin ada 1 atau 2 penanya begitu. Izin bertanya Bapak. Boleh, Pak Kri Setiawan. Monggo. Nggih. Sekedap saya tak menepi. Pak Kris ini punya outbound, Bu. Ya Pak Kris ya. Selamat siang, Pak Ibu Ida, Ibu Iin, dan Pak Joko. Mau bertanya yang pertama, apakah secara SOP itu diperbolehkan kami mengontak salah satu dosen yang kami kenal untuk semacam minta modus. Ya, maksud saya misalnya janjian ketemu di kampus, kemudian minta kami sudah punya ide ini gitu, punya tema ini. Nah, itu dimungkinkan enggak secara SOP sebelum semester atau di awal semester 2 ini? Yang kedua, apakah memungkinkan secara ilmiah bahwa sebelum proposal jadi itu kami
mengumpulkan data dulu. Jadi misalnya kami punya tema tertentu, lalu kami coba melakukan semacam penelitian gitu dan mengambil data, lalu nanti tinggal mengajukan judul proposal. Terlepas nanti disetujui atau tidak, dipakai atau tidak, ya itu kan proses ya, dinamika. Nah, apakah bisa seperti itu secara ilmiah gitu ya, data dikumpulkan sebelum proposal diajukan. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris Setiawan. Baik, karena saya perannya di sini prodio ya, jadi ya harus memberikan tanggapan. Ini nanti bisa dilengkapi Bu Ida dan Bu Iin ya. Jadi yang pertama terkait dengan diskusi terkait tema, maka dipersilahkan boleh saja dengan siapapun Pak Kris ya. Nah, nanti yang perlu dipahami begini, bahwa penentuan dosen pembimbing itu berdasarkan usulan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu menentukan tema, kemudian memilih atau memilih dari 17 itu memilih tiga diantaranya untuk jadi pembimbing utama dan pembimbing kedua begitu ya. Nah, nanti prodi tinggal menentukan. Nah, apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah kesesuaian bidang keilmuan dengan tema yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Itu yang pertama. Jadi kalau temanya linier dengan misalkan diskusi dari awal dengan Bu Ida misalkan, pokoknya saya mau dibimbing Bu Ida itu ya. Nanti yang kedua Bu Iin gitu ya. Nah, maka temanya harus sesuai dengan bidang keilmuan beliau. Itu yang pertama, maka diizinkan ya. Diskusi kan tidak harus tatap muka itu ya. Boleh tatap maya, boleh WA itu ya. Hanya saja memang yang perlu dipertimbangkan untuk waktunya gitu ya. Sebaiknya ya di jam-jam kerja begitu ya. Misalkan pukul 7.30 sampai pukul 16 katakanlah. Atau boleh izin di waktu yang lain asal beliau-beliau itu berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait Pak, pengumpulan datanya boleh tidak dilakukan di sebelum judul ditentukan proposal? Ya, pengumpulan data kan terkait dengan instrumen. Instrumen itu kan perlu pertimbangan dan perlu masukan saran dari pembimbing. Maka menurut Pak Joko sih ya, setelah proposalnya selesai, instrumen divalidasi, semua pembimbing oke, nah baru digunakan untuk mencari data. Daripada kita punya data banyak, tetapi tidak menjawab instrumen. Artinya mencari data itu kan tergantung alatnya, Bapak. Kalau kita mau mengukur berat badan kan alatnya jelas. Gunakan timbangan. Kan tidak mungkin mengukur berat badan dengan penggaris, kan begitu. Maka instrumen ini yang perlu didiskusikan dengan pembimbing. Itu ya. Bu Ida, Bu Iin melengkapi, monggo Bu, kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Cukup? Bu Ida, Bu Iin. Oh iya. Kalau saya mungkin ini Pak, biar tidak rancu begitu, data yang diambil itu maksudnya apa begitu. Kalau data adalah data utama penelitian, memang seperti yang disebutkan Pak Joko tadi, harus melalui prosedur proposal disetujui oleh pembimbing, kemudian dibahas di ujian proposal terlebih dahulu dengan penguji di luar pembimbing, setelah itu baru pengembangan instrumen begitu dan divalidasikan itu. Tapi kalau data yang diambil adalah data pendukung rasa keingintahuan kita, itu bisa diambil terlebih dahulu, kemudian dijadikan penelitian pendahuluan di latar belakang yang seperti yang sudah dilakukan Ibu Bapak semua. Itu kan proposal belum di ACC, tetapi sudah punya data nih, boleh nanti sebagai penguat di penelitian latar belakangnya, begitu Pak Kris, begitu. Baik. Terima kasih Bu Ida. Oke ya, jadi betul ini. Tadi tidak secara
secara eksplisit disebutkan ini data apa. Kalau data ini terkait dengan variabel-variabel penelitian, sebelum mengangkat tema penelitian memang perlu dilakukan lead assessment ya, analisis kebutuhan itu ya berarti harus ke lapangan dulu, memotret fakta-fakta yang terjadi di lapangan apa, kesenjangannya apa dengan studi literasinya. Nah, baru diangkat tema. Begitu nggih Pak Kris Setiawan nggih. Oke, matur nuwun Bapak, jelas. Oke. Saya kira cukup ya untuk diskusi siang hari ini. Nanti untuk materi, mohon Ibu Iin dan Ibu Ida berkenan untuk membagikan materi sehingga kami bisa teruskan ke mahasiswa. Saya kira itu saja untuk diskusi hari ini. Luar biasa diskusi yang panjang. Tentu harapan kami membuka wawasan dan cakrawala Ibu dan Bapak ya. Nanti untuk mendalami lagi bisa didiskusikan lagi pada mata kuliah yang disajikan ya di semester yang sedang ditempuh ya. Terima kasih Bu Dr. Ida Dwi Jayanti, terima kasih Bu Dr. Iin Purnamasari hari ini sudah berkenan berbagi. Dan mungkin Bapak Ibu dosen Prodi Magister Pendidikan Dasar yang hadir, terima kasih sudah berkenan bergabung dan saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa atas partisipasinya di kegiatan siang hari ini ya. Semoga semuanya lulus tepat waktu. Amin. 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 Jadi itu yang dipesankan oleh Bapak Kaprodi, kalau ada masalah disampaikan ya. Jangan diam-diaman karena tidak akan selesai gitu ya. Nah, jadi ada persoalan silakan bisa kita diskusikan bersama, kita cari solusi bagaimana sebaiknya ya. Terima kasih Ibu dan Bapak, terima kasih seluruh mahasiswa. Mari kita akhiri kegiatan sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Bu Ida dan Bu Iin. Sami-sami, Bapak Ibu.